Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru-guru SD Negeri Besar 1. Pada kesempatan pagi ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada pagi ini kita dapat bertatap muka dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oleh karena itu, mari kita syukuri bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, kemudahan mencari ilmu, kemudahan menjalankan tugas, dan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah merelakan waktu, menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan saya mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan 10 Kapal Benar. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah kita sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu, untuk perkenalan, kebetulan saya diberikan pendidikan guru penggerak menjadi CGP Rekognisi Angkatan yang 10 dengan fasilitator pemandu Ibu Rini Nur Aini dari BPGB Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional kita yang filosofinya diadopsi oleh negara Finlandia.
Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti benih tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun dan lahan yang telah disediakan. Jadi tugas pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun. Saya yakin Bapak Ibu semuanya karena di desa paham dengan apa itu pekerjaan pertanian. Kalau Pak Tani mau nanam, yang dipersiapkan dulu apa? Lahannya, lingkungannya. Nah, kita juga begitu. Sebelum mengajar, lingkungan dulu kita bentuk, kita kondisikan lingkungan yang positif, yang berpihak pada anak, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang menyenangkan. Itu ibaratnya lahan pertanian. Kemudian tidak hanya seperti itu, setelah bibit ditanam, siswa masuk ruang kelas, Pak Tani merawat tanaman, menyiram, mengairi, merawat. Pak Guru juga begitu, memberikan pendidikan, pengajaran dan pelatihan. Tidak juga sampai di situ. Jika tanaman sudah ditanam dibiarkan, maka hama akan datang. Pak Tani juga berusaha untuk menghilangkan rumput-rumput bunga, kemudian menyemprot tanamannya. Dalam rangka apa? Menghilangi hambatan. Bapak Ibu juga begitu, berusaha untuk menghilangi hambatan-hambatan yang mengganggu siswa. Jadi ibarat petani seperti itu. Pak Guru juga seperti itu, menyiapkan lingkungan, baik lingkungan fisik, tempat sarana prasarana maupun lingkungan psikis, non fisik berupa peraturan, tata tertib, kemudian ketentuan akademik, kurikulum dan sebagainya. Itu lingkungan non fisik, psikis. Anak bukan tabula rasa. Kalau tabula rasa itu kan anak ibarat kertas kosong. Guru mencoret-coret mengisi kepada siswa. Jadi siswa nggak tahu apa-apa. Guru yang memberikan pengetahuan. Tapi bukan itu. Ya. Anak bukan tabula rasa, bukan kertas kosong. Tapi anak itu sudah memiliki minat dan bakat. Ya, Pak Guru, Bu Guru tugasnya adalah menebarkan, memunculkan minat dan bakat anak-anak. Nah ini, di antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada semboyan yang sudah kita kenal. Kalau sistem among, ing ngarsa sun keluarga, ing madya mangun karsa tukuri handayani. Ing ngarsa sun keluarga, apa yang Bapak itu? Iya, ing ngarsa, ngarsa ini depan ya, di depan menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi Pak Guru yang di depan murid ya menjadi teladan, berikan contoh sikap yang terbaik, yaitu dari tutur kata, perilaku, kebiasaan-kebiasaan. Ing madya mangun karsa, apa itu Pak Ibu? Di tengah memberi, ya semangat ya, memberi semangat, dorongan. Kemudian tukuri handayani, di belakang juga memberi semangat ya, aman ya, tukuri handayani, memberi penguatan, dorongan. Nah, ini apakah sudah kita laksanakan? Saya yakin sudah ya. Saya yakin sudah. Karena Bapak Ibu jadi guru telah selesai melakukan pendidikan keguruan. Saya yakin
sudah menerima materi filosofi pendidikan di Indonesia. Di antaranya ya dari Diajar Dewan Toro atau yang kita kenal dengan sistem Amongnya. Ya, untuk Wuri Handayani ini kemudian diambil simbolnya menjadi logo Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya 3 kalimat itu, tapi yang diambil yang terakhir, Tut Wuri Handayani. Bapak Ibu, terkait dengan tadi mempersiapkan lahan, berarti kita menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, supaya memang itu kondusif, maka perlu budaya yang positif. Kita menciptakan budaya yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai sesuatu yang dianggap berharga dan kebiasaan di sekolah. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah menciptakan budaya positif. Di antaranya apa Bapak Ibu? Setiap pagi ya membaca Asmaul Husna. Kemudian sebelum masuk ruangan ada berbaris, ada berjabat tangan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian kita menanamkan kebersamaan dalam diskusi kelompok, kerja kelompok, menanamkan sikap persatuan, menanamkan sifat saling menghargai, saling menghormati, itu budaya positif. Menjalankan ibadah bersama, ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Tujuannya apa? Supaya murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, memiliki sikap tanggung jawab, memahami sikap hormat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila atau pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, tidak hanya untuk wilayah Indonesia, tapi global, bahkan sampai internasional, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila apa saja? Cirinya ada 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini satu ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini digali dari Pancasila, dasar negara kita, dari Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, gotong royong itu, kerakyatan, gotong royong juga, kemudian keadilan, ya, kritis, kreatif, nah, diambil dari nilai-nilai Pancasila. Konsep utama budaya positif ada 7 yang perlu kita pahami, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia,
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini kegiatan bersama, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, misalkan Bapak Ibu dan temannya di sebelah. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kertas, Anda tulisi, misalkan uang, emas, perak. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Tulisan kaki digenggam. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Anda dirayu, dibujuk, diancam, dihardik, dianiaya, disuap agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Bapak Ibu mau tidak membuka kepala tangan itu? Walaupun dipaksa, dirayu. Kenapa tidak mau? Pasti punya keyakinan. Keyakinannya apa? Yang saya pegang ini mungkin barang berharga bagi saya. Tidak boleh berikan kepada orang lain. Ini keyakinan. Atau mungkin Bapak Ibu membukanya karena apa? Mungkin punya keyakinan, barang ini tidak begitu berguna bagi saya, berguna bagi orang lain, tak berikan saja. Nah, terus kalau bertanya, siapa yang punya hak kontrol membuka dan menutup? Iya, Bapak Ibu sendiri. Artinya apa? Kontrol perbuatan ada pada diri sendiri. Begitu juga dengan siswa. Ya. Ketika kita merintah kepada anak, kira-kira anak mau tidak? Kadang mau, kadang tidak mau. Ya. Kontrol itu ada pada siapa? Pada si anak. Anak kita perintahkan, dia mau. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan dia. Kita perintahkan tidak mau, tidak sesuai dengan kebutuhan dia, maka dia menolak. Nah, itulah makanya ada yang namanya teori kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ada 4 kalimat. Ini sebetulnya adalah miskonsepsi, kesalahpahaman kita dalam memahami teori kontrol. Tadi ya, dari permainan kepala tadi kan jelas yang punya kontrol diri sendiri, diri saya sendiri, diri murid sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pak guru bisa merintah sesuatu kepada murid, tapi dia mau. Nah, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Sebetulnya tidak bisa. Kalau toh murid itu mau diatur, ya, belum ikut, mau mengikuti perintah kita, itu karena selaras dengan kebutuhan murid, maka dia mau. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai pun memiliki tujuan. Nah, misalkan Bapak Ibu setiap pagi yang anak diminta berbaris sebelum masuk ruangan. Saya yakin tidak semuanya terus mau ada yang rapi ya, ada yang gini. Dia menolak itu mesti punya alasan sendiri. Ya, mungkin karena tidak cocok dengan barisan hidupnya. Mungkin barisannya lagi perempuan lagi dia merasa malu. Nah, dia tidak mau baris. Berarti lah 6 itu kalau baris itu kan ya harus karena sudah malu katanya. Jadi guru mengontrol murid ini pemahaman yang keliru. Ya, karena apa? Sebetulnya kita tidak bisa maksa murid
Kalau dia mau mengikuti perintah kita karena sesuai kebutuhan dia. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, terkadang kita minta kepada anak supaya kita itu kita rayu, kita bujuk hal yang positif. Penguatan positif dan bujukan bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid, betul ya? Murid dapat menyadari bujukan dan menolaknya atau menjadi tergantung pada pendapat guru. Atau bahkan malah dia itu ketergantungan dengan guru, tidak lagi kritis. Saya mau mengerjakan kalau diperintah guru, kalau diperintah ya saya tidak kerjakan. Juga. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga keliru. Terkadang murid kita yang melakukan kesalahan selalu kita sindir, kita bicarakan di kelas. Ini kan malah dia merasa malu, merasa rendah diri. Justru malah dia akan merasa dirinya gagal, merasa bersalah. Jadi kritik dia merasa bersalah untuk mengontrol murid justru menjerumuskan mereka ke dalam identitas gagal atau dalam diri negatif. Dia merasa rendah diri. Guru mungkin tidak sadar menggunakan pelaku ini karena disampaikan dengan suara halus, meskipun disampaikan dengan suara halus. Nah, terus penyelesaian seperti apa Pak Nabi? Ya. Ada namanya pendekatan segitiga restitusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau kita mendidik anak ya, kalau kita dulu ya, kita dipaksa supaya biasa, ya. Dipaksa supaya biasa. Banyak orang dewasa memaksa murid untuk melakukan hal-hal tertentu demi kemajuan. Memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan justru menciptakan hubungan permusuhan. Karena orang dipaksa ya, dia dendam. Mungkin aku sekolah ya, Raisa lompat tinggi di futsal, guru lompat tinggi misalnya. Sampai nabrak mistar, kemabrak mistare, standnya itu ambruk ngebrik kancane. Maksa. Ya, memaksa secara halus, menyadarkan ya. Jadi ada beda ya. Ini memaksa secara kasar, memaksa dengan halus. Nah, dengan halus itu kan bujukan, rayuan, dia menyadari kebutuhannya. Artinya dia mau. Berbeda ya. Jadi memaksa di sini ya keras maksudnya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini kalau di teori respon, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan kita itu sama. Tapi di teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Betul yang mana ini? Di teori stimulus respon menganggap kebutuhan itu sama, karena butuhnya belajar. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi, misalkan kita memberikan pelajaran matematika, kita menganggap semua butuh matematika, tapi anak itu mungkin kurang butuh, angel. Gitu. Semua orang melihat hal yang sama, melihat anak itu sama. Anak itu ya orang dewasa dalam bentuk ini. Karena kan tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, punya ciri khas, karakter, bakat, minat yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita paksakan supaya punya pandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan
berbeda-beda pandangan mereka itu menjadi hasanah bagi kita ya, tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan kebaikan, dia punya tujuan. Anak melakukan keburukan, punya tujuan. Misalkan ada seorang anak, kalau dia minta jajan temannya, itu kan tidak salah ya, mintanya memaksa. Ya, dia mesti punya alasan. Kenapa kamu meminta? Saya lapar, saya tidak punya. Teman saya tidak mau memberi. Ya, dia meminta dengan paksa. Dia punya tujuan dia. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dari kontrol. Pemaksaan ada pada saat berjuang gagal. Ketika dirayu-rayu gagal, dipaksa. Dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dia kerjasama dan konsekuensi yang telah ditetapkan, diyakini akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan musyawarah tentunya ya, akan ada pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau kita adu pendapat, siapa menang siapa kalah, memaksakan kehendak. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Yang kedua, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang paradigma berpikir teori kontrol. Gak paham ya? Ya, artinya kita sudah punya wawasan terbuka memandang anak, dia juga memiliki kontrol dirinya sendiri. Jadi kalau kita memberikan perintah pada anak, ya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau sesuai, saya yakin dia akan mengikuti perintah kita. Saya lanjut, disiplin positif. Apa makna disiplin? Bapak Ibu yang tergambar apa ketika ada makna disiplin? Mendengar kata disiplin? Ya, taat aturan ya, taat aturan. Ya. Disiplin positif ini ada kaitannya dengan teori kontrol atau teori pilihan yang diutarakan oleh Dr. William Glasser. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi dari sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin itu belajar mengontrol diri. Yang kedua tadi, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Kita sadar itu. Ya. Anak melakukan kesalahan, ketika bertanya dia ngaku, kan dia punya tujuan sendiri. Kemudian tadi model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya yakin ini, karena setiap orang memiliki istimewaan yang berbeda, kebutuhannya berbeda-beda. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, inilah muncul teori motivasi. Nah, anak mau melakukan sesuatu, mungkin untuk menghindari hukuman. Saya mengikuti kata guru supaya tidak dihukum.
untuk mendapatkan imbalan. Saya mengerjakan ini ya, biar mendapat nilai yang bagus. Saya biar mendapat pujian. Ya. Motivasi seperti itu namanya motivasi ekstrinsik dari luar. Ya. Yang dari dalam untuk menghargai diri sendiri. Inilah motivasi intrinsik. Nah, dia punya keyakinan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang kita yakini, ada rasa hormat, menghargai, disiplin, tanggung jawab, mandiri. Nah, itu kita susun menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada kaitannya dengan belajar kontrol diri. Bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapat kembali pujian, tapi karena menghargai dirinya sendiri. Kemudian terkait dengan model berpikir menang kalah penyelesaian masalah. Ini ada 5 polisi kontrol. Kita sebagai guru diharapkan paham ini. Kita menyelesaikan masalah. Yang pertama sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Ini kaitannya dengan menghindari hukuman tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, nah, fungsi kontrolnya adalah sebagai teman, sebagai pemantau. Kemudian kalau anak itu sudah menyadari menghargai diri sendiri, maka sebagai fungsi kontrol sebagai manajer. Nah, dalam penyelesaian masalah ada pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Langkah-langkahnya, 1, menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, ya karena didasari pada teori Abraham Maslow, 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan anak juga sama dengan kebutuhan kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ini gambarnya seperti itu. Disiplin ya patuh, taat ya hukum, dapat sanksi. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, tidak perlu menggunakan hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kita mendidikan anak itu tujuannya ya mencapai kemerdekaan. Dia punya kontrol diri, DBS. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin pujian, kita mendapat imbalan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, kita sebagai guru ya mendisiplinkan anak, karena anak belum memiliki motivasi internal, dia masih takut dengan tadi hukuman, dia menginginkan pujian, penghargaan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, pujian, ancaman maupun hukuman. Ini contoh penerapan disiplin positif di sekolah kita.
berbaris, jabat tangan, ya, kemudian di pembelajaran menghormati, mendengarkan, menghargai teman, diskusi kelompok, tanggung jawab, kemandirian, menjalankan tugas, kemudian ini setelah berjamaah melatih kesabaran mental. Disitunya kegiatan yang lain ada olahraga, pramukaan, peduli lingkungan, upacara bendera, kemudian pentas seni. Di pentas seni juga ada disiplin ya. Kalau ada disiplin, ya ada apa namanya, kan butuh keserasian, seirama kompakan. Ya disiplin ya, tampilnya ya total lah, ya bagus. Berikutnya, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Ini motivasi, dorongan melakukan kegiatan. Motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ini yang berasal dari luar. Yang kedua, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Murid menyadari, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Saya yakin murid-murid kita saya pantau setiap hari pelanggarannya disiplin sudah berkurang, sudah baik. Tapi kita patut tetap memantau supaya kondisi budaya positif tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, tapi kan disiplin kan kontrol diri yang dianggap menjadikan seseorang gagal. Yang pertama, hukuman. Apakah Bapak Ibu pernah punya gambaran yang mau dihukum? Ketika sekolah pernah dihukum? Pernah ya? Ya. Gambaran itu sudah hilang atau masih membekas? Masih membekas ya? Masih membekas. Saya itu masih ingat Pak, terlambat masuk seluruh lapangan 3 kali itu masih ingat. Ya, sampai sekarang masih ingat. Kemudian dihukum apa? Ngangkat meja itu, ngangkat, turunkan, angkat, turunkan, itu juga pernah. Dia bisa mengerjakan dipukul juga pernah. Jadi hukuman secara psikis itu ya menyakitkan. Hukumannya fisik menyakitkan, apalagi dipukul, dicubit. Yang kedua, tidak nyaman. Ya, dalam pikiran tidak nyaman. 3, bersifat memaksa. Karena hukuman itu kan sepihak dari pemberi hukum kan, kita kan tidak tahu. Kita terlambat datang tiba-tiba, sana lari, kita tidak tahu. Tapi juga tidak tahu. Ya, angkat kursi, turunkan kursi, kan tidak tahu. Diminta untuk pendapat untuk setuju tidak, pokoknya langsung. Yang keempat, menjadi takut, trauma, melakukan kesalahan, trauma. Dia tidak belajar di kesalahan itu. Murid menyembunyikan kesalahan. Ya, kalau dulu kita berbuat salah di rumah ya tidak berani cerita sama orang tua kan. Ya. Kalau bercerita justru malah kita mendapat marah, ditambah marah. Terakhir, murid menjadi rendah diri.
dia merasa bersalah dengan dirinya, dia merasa tidak mampu, ya, frustasi, ini identitas sosial. Begitu juga dengan penghargaan atau hadiah, dia mau mengerjakan sesuatu kalau dapat hadiah. Efeknya apa? Satu, tidak efektif. Jika diperintah ada upahnya ya dia mau, kalau tidak ada ya tidak mau. Nah, kadang ini yang kecil kita ya, salah satu. Diperintah kalau dinilai ya dilanggaran, nah, tidak dinilai ya tidak menyelesaikan. Ini masih tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan, ada sifat iri. Misalkan 10 siswa yang bisa mendapat hadiah, yang tidak mendapat hadiah, ini juga akan menimbulkan sifat iri. Sama-sama belajar kok, saya juga bisa mengerjakan soal itu kok. Mungkin dia cepat, saya agak lambat. Tapi kan sama-sama bisa, sama-sama benarnya soalnya. Kenapa dia mendapat hadiah? Karena lebih cepat mengerjakan, saya lambat mengerjakan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Jelas ya, dia mau mengerjakan kalau ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, tidak mau mengerjakan. Kreativitasnya berhenti. Yang keempat, mengurangi ketepatan. Ketepatnya kurang sehingga asal-asalan. Menurunkan kualitas, itu juga ya, karena hanya mengandalkan hadiah, penghargaan, kualitasnya ya menurun. Kalau dia tidak penghargaannya ditambah, kualitasnya menurun. Yang keenam, penghargaan menghukum. Terkadang ini diberikan kebebasan hukum temannya. Misalnya begini, dalam kegiatan itu urut menjawab kan, ya nanti berhenti A terus menunjuk orang lain. Kalau dihukum ya, menunjuk orang lain. Kan beliau memberikan penghargaan menghukum orang lain. Itu yang identitas gagal. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu ya artinya kita membuat kesepakatan dengan murid atau kita dengan orang lain, sudah ada kesepakatan. Dan kalau dilanggar apa? Itu namanya kesepakatan, namanya konsekuensi. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat perjanjian dengan anak, Pak BTR waktunya 3 hari. Kalau tidak mengumpulkan PR bagaimana? Dia sendiri yang menentukan konsekuensinya. Ya maju di depan Pak, garap di depan, atau mungkin garap di luar Pak, atau mungkin ditambah soal lagi Pak. Itu kan karena kesepakatan konsekuensi. Itu hanya berlaku untuk penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Perlu selalu monitoring. Yang ketiga, ya sesuai dengan teori stimulus respon tadi. 4, mulai menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kalau konsekuensi. Termasuk juga identitas sukses. Berikutnya restitusi. Dengan direstitusi, murid melakukan kesalahan, kita restitusi. Restitusi itu apa ya namanya? Mengembalikan cara yang baik, membalikan kebaikan, mendidik anak cara yang baik, namanya restitusi. Murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian cari kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada
pertanyaan Bapak Ibu, soal poin 3 tentang tadi disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia, kita baca kasus dulu. Ibu Alfi, guru kelas 1 di SD Sukamaju, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya yang bernama Putra. Beberapa anak di kelas 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Putra yang selalu meminta bekal makanan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Alfi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Putra melakukan hal itu? Ini kira-kira seperti tadi ya, minta jajan dengan paksa, ya mungkin karena dia itu tadi lapar, kebutuhan dirinya, mau jajan tidak punya uang, minta tidak dikasih, nah, akhirnya dia minta dengan paksa atau malah mencuri temannya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan survival, bertahan hidup, kemudian belonging, kasih sayang dan saling terima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, dan pokok ya. Nah, tadi Alfi meminta dengan paksa karena apa? Ya butuh bertahan hidup, butuh makan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar ya harus memperhatikan anak. Oh, anak ini perlu perhatian, anak ini butuh kasih sayang. Karena di rumah bapak ibunya orang tua semua, tidak dia merawatnya, jadi butuh perhatian. Berikutnya penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompeten, diakui dan dihormati. Jika anak-anak panjenengan memberikan pelajaran, kemudian sudah mengerjakan tugas, biasa mengerjakan tugas ya, kita berikan apa? Pengakuan ya, pengakuan. Kita berikan pujian verbal, bagus, ya walaupun salah. Suruh maju, bagus. Karena apa? Sudah berani maju dari kemandirian, walaupun mengerjakannya salah. Kita beri apresiasi, baik itu verbal maupun tindakan, misalkan beri kita tepuk tangan, kita tepuk dadanya, kita tepuk punggungnya ya, tepuk dan sebagainya. Memberi penguatan, memberi kemampuannya, kalau dia mampu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya butuh kebebasan. Kadang anak itu kita berikan aturan, dia tidak mau karena apa? Butuh kebebasan. Yang berikutnya kesenangan, kebutuhan merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Namanya anak usia bermain di sekolah ya, bermain ya. Makanya kita ya bisa-bisanya ya belajar sambil bermain, tidak harus di dalam kelas, kalau ya di
di luar kelas, ngajak jalan-jalan, sesuaikan. Banyak pelajaran yang bisa kita gunakan untuk bermain, misalnya di pembagian perkalian ini menggunakan diakon juga bisa bermain. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Perhatikan videonya Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu Guru, telah Bapak Ibu saksikan video 5 posisi kontrol yang jelas bagi kita untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ringkasannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi, posisi penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk yang penghukum dan pembuat orang bersalah, ini menimbulkan identitas gagal. Untuk yang teman dan pemantau, identitas berhasil atau sukses, tapi masih perlu kontrol dari luar. Untuk identitas berhasil atau sukses, sebagai manajer ini dia hanya butuh kesadaran kontrol diri. Jadi, satu kasus mulai terlambat, Bapak Ibu menyelesaikannya sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Ya. Kalau penghukum tidak menerima alasan, pembuat perintah bersalah juga tidak menerima alasannya. Kemudian yang teman-teman tidak begitu, tapi pada manajer dia diterangkan alasannya perlambatan. Kemudian diberi pemecahan, solusi permasalahannya diajak komunikasi sesuai dengan keyakinan kelasnya.
Berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Saya yakin dimanapun lembaga pendidikan pasti punya peraturan sekolah, tata tertib kelas. Itu sifatnya kan umum, mengikat. Supaya lebih mendalam, maka dibuatlah keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Karena nilai-nilai kebajikan yang umum. Menurut Gesell, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam menjadi implisit. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tidak hanya mengikuti peraturan, tapi dia menyadari pentingnya aturan itu. Dia yakin akan bermanfaat bagi dirinya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Empat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah diberikan kelas, anak-anak sepakat dijalankan, ditinjau kembali mungkin 3 bulan, 6 bulan. Perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu, misalkan ini perintah ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kepada sikap tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Keyakinannya adalah kita harus menghormati orang lain sehingga tidak mengganggu orang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini artinya apa? Menghormati orang lain atau berkomitmen tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, ini peraturan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, sikap sabar. Kemudian menggunakan masker juga kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor juga keselamatan atau keamanan. Contoh pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita
Tidak mengejek teman. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Hadir tepat waktu. Menghargai teman, saling membantu. Melaksanakan tiga kelas. Datang tepat waktu. Mengikuti upacara. Menjaga kebersihan kelas. Bersikap sopan, sopan berada dulu, disiplin, menggunakan yang waktu, menghormati teman, mengatur seragam sesuai sesuai. Ini ada yang sama menjadi teman, sama ya, mengatur dengan message, sama ya. Kemudian datang tepat waktu, hadir tepat waktu, sama ya. Tepat waktu, hadir tepat waktu. Kemudian sopan terhadap guru, sopan lah. Hadir sama ya. Hadir. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada bersikap sopan, sama ya. Memakai seragam sejajar, ini ya. Menghormati teman. Sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kemudian sopan terhadap guru, menghargai teman, tidak mengajak teman, tetap sopan, menghormati teman. Kemudian apa lagi? Ini apa? Menghormati dan menghargai teman. Ini tepat waktu. Kemudian memakai seragam sesuai.
Itu Bapak Ibu contoh membawa keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu bisa membuat untuk kelas-kelas yang lainnya. Bahasa berikutnya adalah segitiga restitusi. Mari kita saksikan videonya lagi, segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa?
Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan
permintaan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu Bapak Guru tentang segitiga restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tahapnya ada 3 rangka tadi: menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi pertanyaannya itu ya, kesalahan itu wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Nah, gitu ya. Kemudian validasi kebutuhan. Ini untuk mengetahui membantu siswa mengenal kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Tapi gambarnya itu kan yang merasa diajak dari kebutuhan akan harga diri. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apa itu kekuatan, power, freedom, kebebasan, love and belonging, cinta dan sayang, telah diterima, fun, kesenangan, atau sosial bertahan hidup. Kemudian terakhir adalah menghilangkan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Yaitu contoh penyelesaian kasus Bapak Ibu. Nah, sudah saya lakukan. Fani, jam berapa sekarang? Ya, sudah masuk kelas. Ya, saya seakan-akan menjadi penghukum di awal kegiatan. Bisa masukkan kami tahu kenapa dengan kelas ini. Kenapa kamu salah? Paham kan? Kalau harus tidak.
itu Bapak Ibu, saya mencoba untuk melakukan sekitar institusi posisi sebagai manajer dengan langkah tadi, menstabilkan identitas, menanyakan hal yang tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berikutnya tanggapan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi, kelas 5 SD Negeri Kebun Sari 1. Setelah praktik studi 3 restitusi, saya merasa senang. Saya menyadari kesalahan saya. Pak Guru mau mendengarkan dan menerima alasan saya membuat kesalahan. Pak Guru mengingatkan keyakinan jelas. Saya merasa nyaman dan tidak tertekan. Saya diajak mencari solusi bersama dan membangun motivasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Ibu gambaran dari praktek segitiga restitusi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, pemahaman tentang budaya positif. Sudah paham ya? Sudah ada gambaran untuk dilaksanakan di sekolah kita, utamanya tadi ya, di keyakinan keras nomor 1 nanti saya usahakan Bapak Ibu memberi keyakinan keras, lalu sudah peraturan keras buat keyakinan keras itu ditulis ditambah di kelas. Jika anak melakukan kesalahan kita ingatkan tentang keyakinan keras kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Sebelum saya akhiri, saya ingin ada Bapak Ibu yang merefleksi. Refleksi dari kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi diseminasi dari Bapak Murad terkait dengan budaya positif, saya akhirnya paham terkait dengan pembuatan keyakinan kelas serta bagaimana menempatkan diri pada suatu masalah, yaitu menjadi manajer, supaya anak-anak itu bisa merubah sifatnya, bukan merasa bersalah ya, tapi ini untuk kembali lagi ke kelompoknya secara lebih kuat. Saya akan menerapkannya di kelas saya secepatnya, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih refleksi dari Ibu Sudianingsih. Demikian Bapak Ibu, telah saya sampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita, utamanya di SD Negeri Kebun Sari 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru dalam mengikuti kegiatan dari pagi sampai siang ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.